Jogeter Indonesia. Kita masuk di sesi ketiga. Di ulang tahun Tani Maju yang ke-22. Berdua-duaan. Gendeng iki pengalaman pertama aku nge-MC ndek jero bis. Yes. Terus ndek dalan ndek payung cur. Bayang no ngadeg iki bingung Lo. belok. Ya karena mereka memang out of the box ya, jadi buat acara yang fuck kayak ini. Asli. Konsepnya emang gila banget. Ini pertama kalinya dan saya juga baru tahu pertama dan ikut pertama kali juga nge-MC di dalam bis. Ini ide gila yang diciptakan oleh Tani Maju sih yang pasti ya. Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Acara ini nggak akan terwujud karena dukungan sponsor dan teman-teman ya. Betul. Terima kasih semua yang sudah mensupport. Teman-teman yang tadi juga ada si Ungki tadi live cooking. Ada Mas Sama tadi juga udah bikin podcast. Tadi ada Vindi ya. YouTuber terkenal Kota Malang ya. Iya, itu udah artis itu. YouTuber itu ya. Dan teman-teman Jogeter. Dan yang pasti Jogeter seluruh Indonesia. Terima kasih banyak tetap mendukung Tani Maju, band kesayangan kita semua. Yang pasti. Mereka tetap awet dan gak berhenti di umur 22 tahun ini. Semoga dengan bertambahnya usia semakin baik juga komunikasinya. Doa bersama itu bro. Iya benar. Ya karena komunikasi inti dari ada inti intinya. ya. Oh iya Tong. Apa nih? Sekedar informasi, baju yang kita pakai ini dijual juga di Inspired ya. Kalian bisa dapatkan baju yang saya kenakan sama Neding ini. Kalian bisa dapetin di store-nya ataupun di online ya. Ya harganya berapa? 120 ya? 120.000. Kalian juga sudah bisa mendapatkan baju yang desainnya oke dan bahannya sangat adem. Top lah. Tani Maju X Inspired. Kalau kamu mendukung mereka, kamu pasti beli baju ini. Kayaknya lah dikait tok, John. Iya. Privilege. Terima kasih. Oh yo. Mangane, kene ku beruntung loh, boy. Iso diajak ngene dikait kaos ya kan? Iya, dikait pemen emang. Ngombe. Beruntung lah. Top lah pokoknya. Top. Pokoknya kita sudah pernah jadi bagian dari perkembangannya dan pertunjukannya Tani Maju. Ya. Terima kasih. Takno kontit, saiki wis dewasa, dadi disensor. Kita ini sekarang menuju kemana nih Tong? Kita menuju ke tempat terakhir atau finish dari perjalanan kita. Oke, di mana ini? Kita menuju ke Pujon Kidul. Top lah. Kita menemuin Jogeter yang ada di sana. Berarti dalam acara kali ini kita sudah berjalan mulai dari Malang ya? Ya, dari Malang tadi kita start, terus kita menemui teman-teman Jogeter yang ada di daerah Dinoyo, Malang. Terus di Batu kita berhenti, ketemu dengan Jogeter Batu. Dan sekarang lanjut titik terakhir ya, pemberhentian kita di Pujon, boy. Pujon Kidul. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat semua support ataupun sponsor yang sudah ngedukung acara ini. Thank you buat Inspired 27. Ada 27 Trans, ada Paradise Picture, ada FRM Musik, ada MD Sound, ada PKBM Saubilun Naja, ada Nyorek Coffee, ada Risprot, ada BC Sound, ada Dates Production, ada Kopkar Cafe, ada Two Brother dan Amel Cafe. Ada juga terima kasih buat K2, Cafe Nostra, Karista, Fajar, dan yang pasti buat kalian semua Jogeter Indonesia. Aplaus buat kalian semua dari rumah saja. Dan semoga kita semua gak tertular COVID. Amin. Semoga kita sehat selalu semua ya. Amin. Kali ini kita mau pamit. Yes. Dan semoga kalian semua tetap support Tani Maju. Dan membeli merchandise-nya. Boleh. Dan menyaksikan pertunjukan mereka online aja. Pokoknya buat teman-teman yang di rumah, kalian pasti akan menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih buat semua.
Terima kasih. Terima kasih buat siapa lagi nih? Sponsor, terima kasih Tani Maju sudah kasih saya dan Gentong kesempatan buat memandu acara ini ya. Tose. Terima kasih buat kalian berdua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak dan selamat menikmati performance Tani Maju. Pesan buat Tony jangan lupa bayar. Kawan nowos ilakes menemani saat hati lemes atau saat-saat jobless tapi umat nawak munyes ulales kadit ojir kadit halasem tidak perlu 3W kupon hidup tetap bahagia gembira sehat sejahtera. Ingatlah kawan, saat puaskan keinginan berburu rindu ke tempat tujuan. Kadit ojo berkadit halasam, tidak perlu 3W kubang. Oke, kita sudah memasuki gerbang. Pokok hidup bahagia, gembira, sehat, sejahtera. Ingatkah kawan, saat puaskan keinginan berburu rindu ke tempat tujuan. Taman Singa, Balai Kota, Roma, Soekarno-Hatta, Lembah Dieng, Jalan Ijen, Stasiun Kota Baru, Kayu Tangan, dan Comboran, Museum Brawijaya. Ingatkah kawan, saat puaskan keinginan berburu rindu ke tempat tujuan. Ingatkah kawan, saat puaskan keinginan berburu rindu ke tempat tujuan. Taman Singa, Balai Kota, Roma, Soekarno-Hatta, Lembah Dieng, Jalan Ijen, Stasiun Kota Baru, Kayu Tangan, dan Comboran, Museum Brawijaya, Splendid Body, Gajah Yana, Taman Rekreasi Kota. Ingatkah kawan, saat puaskan keinginan berburu rindu ke tempat tujuan. Pas melodi maut. Pas pedalin deh gini, sing dicek ngene.
Oh keliru. Sinyo, kontraktor. Novan proyektor. Sri, vibrator. Ingat sekuntum bunga itu yang ada di tanganmu kini menjadi layu, lalu ku genggam dia menjadi debu. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Kalau hujan turun kita basah bersama, berciuman mesra, celanamu basah, petir menggelegar. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Kalau cinta sepakat, kan ku angkat berangkat sholat. Kalau cinta sepakat, naik kucing rasa coklat. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Kini semuanya fotomu, fotomu, fotomu selalu milikku. Kini semuanya fotomu, fotomu, fotomu selalu milikku. Hilanglah semua perhiasanmu. Waktu hujan turun kita basah bersama, berciuman mesra, celanamu basah, petir menggelegar, kilat sembar kenari. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Kalau cinta sepakat, kan ku angkat berangkat sholat. Kalau cinta sepakat, naik kucing rasa coklat. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Kini semuanya fotomu, fotomu, fotomu selalu milikku. Kini semuanya fotomu, fotomu, fotomu selalu milikku.
kau di sampingku, duduk berdua denganmu di atas J70. Sejenak pergi denganmu, melihat-lihat keluar. Jangan khawatir selalu, berhenti bila kau suka. Ai liburan, ai holiday, ai bersama. Maju, malah melaju, laju J70, putar gas, kita bergegas, lekas kita bebas. Jangan khawatir selalu, ya, berkeliling hingga petang. Ini ku bawakan rantang, nasi jagung bergedel kentang. Sampai di tempat tujuan, sudah kumpul kawan-kawan. Wajah senyum bahagia, berlibur kita semua. Yo, ai liburan, ai holiday, ai bersama. Maju, malah melaju, laju J70, putar gas, kita bergegas, lekas kita bebas. Woohoo! Laju, malah melaju, laju J70, putar gas, kita bergegas, lekas kita bebas. Laju, malah melaju, laju J70, putar gas, kita bergegas, lekas kita bebas. Ya, baiklah, mari kita makan. Pembukaan dulu ya. Oke teman-teman, hari ini kita coba lihat makanan yang sudah disiapkan oleh chef. Bukan chef mas, bukan amatir. Chef amatir katanya. Chef kami yo. Inilah kita coba. Oh ya, ini menunya namanya apa? Panggang. Di panggang. Namanya apa ini? Jadi nasi bunga telang sama bebek packing terus bebek packing. Ini nasinya apa tadi? Nasi bunga telang. Bunga telang. Umumnya kan nasi ada nasi kuning, ada nasi hijau pakai padat, pakai telang. Terus keju, bagaimana rasa nasi telang. Ini saya pakai tangan itu
nggak mengandung enzim-enzim yang punya harga. Yang penting cuci dulu ya. Iya. Langsung makan nggak apa-apa ya. Nanti ada Mas Sama juga yang akan mereview. Oh ya. Versi saya. Kalau kurang pedas, Oh ya. boleh pakai. Ini bumbunya meresap, kemudian apa ini pemanggangannya atau packingnya ini sudah cukup matang rata. Juga tidak keras, masih ada kenyal-kenyalan dan lembut. Pengen lagi, boleh kan? Boleh. Enak, nikmat. Kalau nasinya setelah itu kan memang rasanya rawat, tapi pengaruh apa ini kandungan telang ini cukup menyehatkan, termasuk mencegah atau mengobati diabetes. Kasihannya. Iya, kasihannya. Kalau warnanya ya pasti agak berbeda juga. Tapi kalau rasanya Kurang tawar. Kurang apa? Kurang kasih saya. Serius. Oke, Mas apa? Reviewnya, Mas? Enak. Solusi ini. Jadi biru juga Pakai bunga telang. Jadi sebenarnya cara makannya ini semua dicampur. Jadi ini dimakan bareng. Diaduk. Nggak usah dia, maksudnya ambil satu ini. Jadi makannya satu komponen. Iya. Sama kacang buat tekstur. ya. Sambal bawang atau mata? Ini bukan mata, kalau mata harus ini cuman pengganti acak. Jadi biar agak segar, soalnya ini kan packing kan lemaknya cukup banyak. Jadi biar agak fresh aja, biar gak gampang blenger dari ngomong. Makanya harus bareng, tadi pakai bawang ini, terus pakai packingnya pakai brokoli sama kacangnya biar ada tekstur. Proses masaknya, Mas, cerita, Mas, dikit, Mas. Waduh, panjang Mas. Ya, nggak apa-apa, dikit-dikit aja, tipis-tipis. Bebeknya ini diapain? Bebeknya di roast, jadi di roast dipanggang paling enggak kurang lebih 1-2 jam, hampir 2 jam dengan api kecil. Makanya lama. Iya, makanya ngambil tekstur lembutnya sama ngredder lemaknya. Untuk roastingnya pakai alat modern atau pakai tunggu atau kendi yang besar? Pakai yang modern Mas. Kalau tunggu lama Lebih dari 2 jam ya? nanti base-nya buru berangkat. Oh iya. Teman-teman, kalau menikmati campur semua ya, supaya saling menetralkan. Lemak dinetralkan dengan ini ya. Kalau daging ya jangan tangan ya. Udah nang-nang. Oke, closing yuk. Closingnya jam. Baik teman-teman, memang nikmat sekali ini. Semuanya sudah wah, salah proses pemasakannya ya sudah berhasil dan nikmatnya luar biasa. Kalau saya nilai ini boleh ini sekitar ya, 9, nilainya 9. Terima kasih loh Mas Joni. Sama-sama sudah dikasih. Filosofinya juga bebek packing ini kan berhubung ulang tahun biar panjang. Dengan seperti itu. Kenapa biru? Melambangkan malam. Terus kenapa colorful? Kita majukan lebih iya warna-warni. Oke lah. Luar biasa sekali. Konseptual banget ini ya. Filosofi dari makanan ini. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Mas Joni. Ya, kita lanjutkan di bisa saja sambil tes sama. Ayo, oke. Berangkat. Oke teman-teman, masih berjumpa lagi dengan kami Roda
dalam rangka 22 tahun dari Maju yang akan mencicipi makanan dari juru masak atau chef? Juru masak aja. Oh, juru masak. Tapi ya enggak juru. Oh, enggak juru. Juru masak Mister Bung. Mister. Ini masak apa ini? Bukan Mister. Hah? Dek. Om. Dekung. Ya. Ini masak apa? Dekung. Nasi bunga telang sama bebek packing panggang. Iya, Bunga telang. Bunga telang. Mari ini. Oh, Om. Kalau dari sisi penampilan ini cukup nice ya, cukup keren. Karena saya sudah lama di Mister Chef ya. Mister. Ini nasinya seperti bihun, biru-biru bihun. Tapi ini nggak tahu rasanya gimana. Kita coba saja. Iya. Boleh. Saya ini boleh coba langsung. Jangan. Nanti habis. Saya ndredeg boleh. Nek jarene bosone Juna. Iya ya. Mas kondimennya apa, Cuk? Lapin-lapinnya tak Kondimennya sempak. Oh my god. Ini disiram pakai apa, Mas? Ini sausnya. Saus coba aja. Saya dari segi nasinya, ini makanya tadi katanya harus dicampur semua ya? Iya, dibarengkan bukan dicampur. Oh. Jadi setiap kondimennya bareng semua. Satu puluhan. Oh, sapuluhan atau jangan untuk ibu. Kondimen. Saya coba dulu ya. Kamera ini saya kena kamera ya. Nah. Ojo dijur Semua kondimen. Karnaval kontingen. Allahumma barik lana. Nasinya pulen. Nelu, Pak. Nasinya iya. Nasi. Kayak Sudah berdua. baru pertama kali saya dimasakin cowok. Baru pertama ya. Ini kenapa harus pakai kacang ini, Mas? Buat tekstur. Gua Indonesia ya, anu kriuk ya, Mas. Wow. Sampai makan butuh kerupuk. Nah, So. Ganti paping. Antep, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Humor terus. Kamu meninggoy. luar biasa. Ini masih nasinya. Masih nasinya. Masih nasinya. Belum babaknya. Ini babak pengiriman ini. Packing. Packing. Wow. Nggak kuat aku. Ayo ngomong. Nggak kuat. Ayo, nih ngomong bebek. Aduh. Bebek kok keluar ini, Pak? Soalnya nggak ngono. Ya ampun. Lali katanya kayak gitu. Teman saya ini vegetarian. Terus lagi siap makan nasi. Ya. Rokok. Makan vegetarian. Berdunia makan mana gimana? Ojo ngantuk. Sini biasa aja. Oh, oke. Iya. Ayo ke ngomong. Ngomong udah. Ayo. Sumpah. Lebih melemahkan yo. Bunga telang. Ini sering saya temui di pagar-pagar. Bunga telang. Perambah. Merambat. Oh, merambat. Oh, kalau saya sering ketemunya bunga timpang. Lekmu. Ini kalau di ganti brokoli putih gimana? Boleh. Beda. Rasanya beda. Jadi nggak menyatu.
Enggak selalu. Ya bisa aja. Cuman enak. Rokok hijau. Kurang. Ada berenang kok, Mas. Orang banyak. Itu khusus sampean. Khusus sampean. Tak sepikno bojoku. Tamun kopi. Kawan dong. Lumayan nih. Jadi jujur ya, jadi jujur. Vegetarian sampai jujur. Oke, apa tuh? Lembut sekali. Nasinya itu lembut. Nah, kamera ke saya juga. Dah. Mon, ini ada kelapa. Jangan ngobrol lagi. Ini mungkin ada acara-acara spesial mulai beli ya, terus mungkin pemotongannya harus baca apa, terus mulai ternaknya harus jalan apa, Baca kamus. kamus yang berapa juta? Kamus yang berapa juta? Ini ketaruh sering motor. Enak. Oke, karena teman saya tadi sudah membuka, tapi sedang sibuk, makanya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nongkrong asik, nongkrong asik, ngobrol enak, ngobrol enak asik. Masih bersama Nonan. Ngobrol asik, nongkrong enak. Dalam edisi 22 tahun Tani Maju. Iya, Oke. selamat ulang tahun Tani Maju. Terima kasih Nede. Mantap. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Untuk episode kali ini kita akan ngobrol sama Bapak Mas Samad. Dia adalah pengamat musik Nusantara dan internasional. Mantap. Kemudian ada Mas Neding, salah Halo. satu pegiat aktivis musik Kota Malang. Aktif. Aktif. Makanya dinamakan Aktif. aktivis. Iya, karena berusaha aktif. Karena aktif. Oke, Cak Jon, kita mau ngobrol apa ini? Cak Oh Jon? iya. Loh, awake dhewe sing host apa DE sing host? Awake dhewe host. Host. Oh. Oh. Tapi kan awake dhewe gak ngerti apa sing ngerti diobrol. Nah, ya, berarti awake dhewe sing takon nang wong-wong. Tapi ya boleh juga teman-teman ini tanya ke kita. Tanya jawab Oh, gitu tanya ya. jawab ya, kita ngobrol ngeblend aja. Berarti ini bukan podcast lo ya? Yo, Enggak. istilahnya Ngobrol. ngobrol. Ya, oke. Ngobrol. Aku punya pertanyaan nih buat Tani Maju ya, diwalik ke karo ojo. Ojo oleh. Aku ae tak takon. Oh, ngono. Ya wis. Gimana oke. kabar keluarga? Oh, kabar keluarga sehat. Sehat. Syukur Alhamdulillah. alhamdulillah. Siap. Sehat. Kamu sama apa kabar? Keluarga lagi di Eropa, masih liburan di Eropa, mungkin bulan depan lah. Bulan depan. Iya, baru kumpul lagi. Biasalah, Mama sering Iya, keliling. Iya. Mantap. Jalan-jalan. Semoga semua sehat aja. Ya. Amin. Keluarga ya. Mas Joni gimana kabarnya? Oh, sehat akhir Sehat, Mas. Iya. Ya wis, ngobrol apa gimana, Mas? Kesehatan Apa ya? berarti kesehatan. Kesehatan. Sudah kena Covid, Mas? Hah? Mas. Cocok aku. Aku wis bolak-balik swipe iki. Oh, Swipe iya. up tapi. Swipe up. Swipe up. Aku pisan. Nonton kegiatannya arek-arek. Swipe Iya, up swipe dulu. up kabeh. Lu kan. Ayo Cak Jon. Ayo. Ya. Gitu terusan. Karena pemateri kali ini. Wah, pemateri iki webinar. Anu yang ditakoni awake dhewe. Narsum. Oh, iya Pak. Awake dhewe kan sudah apa iki? Udah melalui asam garam. Oh ya, proses kreatif yang sudah cukup lama. Bagaimana pendapat kakak-kakak kita? Oke. Sebagai pengamat ya. musik juga musisi Mas Sama dulu juga. mungkin. Mungkin dari Mas Sama. Sama dulu. Oh, dari Oh, Nedeng. yang muda dulu ya. Oke. Ini sebagai Artinya yang muda dulu. sebagai masukan buat kita. Ah, betul. Supaya ke depan ini lebih baik. Lain misalnya ada statement iki Kak, wis Kak, gak berjanji. Cocok lah. Menurutku Iya, salah satu band sing aktif
sing tak delok meskipun wis berumur ya, 22 tahun itu menurutku berumur dan itu enggak gampang dilalui loh. Gak kabeh band iso nyampe sakmono loh. Tapi Tani Maju sih produce lagu baru, sih duwe lagu-lagu anyar ya kan. Iku suatu contoh sing baik guys, sing generasi sing baru-baru kan. Dadi iso dicontoh ngono lho. Jarno Mas yo wis tuwek lho sik berkarya. Mosok sing Mas yo akeh kesibukan yo ngajar, yo kerja ndek ndi kan. Ya keluarga. Tapi sik tetap menyematkan waktu untuk berkarya. Memberikan karya baru gawe wong-wong ndek Malang. Dan di mana-mana ya mungkin ya. Jogider kan Indonesia. Bagusnya itu aja. Yang lain buruk. Soalnya yoga. Perlu disebut juga kurangi kan. Oh ya kurangnya. Kritik buat Tani Maju. Iya. Mungkin kalau kritik dari aku sih untuk di hal ini ya bukan karyanya, tapi ketika perform. Nah itu lebih diperhatikan. Aku lebih yang berkesan buatku itu Tani Maju itu apa? Soalnya konseptual loh. Biar kan asal-asalan terus bareng ngono gawe trompet tahun baru ngono-ngono kan. Bukan kayak PPPan ngono kostum-kostum sing megelo lah. Sing didelok iku janci ben opo sih iki ngono lho. Kostum sing bencek. Tapi sekarang yang tak lihat mungkin karena semakin berumur isi lah Mas. Isi nah nanti ngono-ngono. Takut Mas Joni Mas isi nah. Oh iyalah. Oh ya mungkin alasannya karena banyak dari Tani Maju yang sebagai tenaga pengajar juga ya. Harus jaga wibawa. Iya itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan karyanya tetap ada. Alhamdulillah. Kalau dari aku itu sih. Dari Neding itu. Jadi kita konsep untuk kekiniannya itu lebih diperhatikan. Ya. Mungkin itu ya. Pengaruh umur juga. Pengaruh umur. Tapi ya kalau dulu masalah banyak itu dengan kostum sing megel sing bencek jembek. Lek sampe ono arek jembek. Saiki natural. Saiki sing natural. Boleh. Mudah. Odum. Ya itu dari aku gitu ya. Dari Bapak sama Ya itu sih hampir sama. Tercengang lah ya. Sampai 22 tahun itu. Tercengang? Iya. Ya enggak gitu. Kok bisa loh ada band di Malang itu sampai umurnya 22 tahun itu. Pasti kan iya. Mau memarahi itu. Pasti setengah umurnya dihabiskan dengan bermusik kan. Dari setengah umurnya. Padahal dulu kan di kampus ya. Tani Maju itu lahirnya. Bahkan melewati masa kuliahnya, mungkin kuliahnya sak molor-molore ternyata masih lebih panjang masa band-bandane ini loh. Itu cukup salut sih yang kayak gitu, karena nggak banyak band Malang yang bisa bertahan sampai sebegitu lamanya. Ya mungkin itu termasuk support dari kolega, rekan dekat, Mungkin atau takdir, kayaknya anu sih nggak punya alasan untuk bubar. Saya yakin Tani Maju itu pengen bubar tapi nggak punya alasan. Bubar Rek. Tapi opo alasannya? Iya kan? Kita sempat bubar. Kalau ngelihat itu. Kemudian bikin band baru lagi. Namanya tetap personilnya tetap. Iya. Kan itu nggak punya alasan untuk bubar kayaknya. Pasti saya yakin Mas Joni dari dulu wis mandek kayak band-bandan. Tapi opo ya alasannya ngajar tapi ya iso ben-benan, berkeluarga ya masih bisa, bekerja masih bisa. Sementara kan teman-teman biasanya kalau bubar alasannya itu anu rek berkeluarga atau kerja. Ya ini bisa. Semuanya masih tetap. Teman-teman Tani Maju ini nggak punya alasan untuk itu ya. Padahal ya ada rasa bosan itu ada. Musik. Bosannya ada ya. Kenapa biasanya Mas Joni? Bosannya itu karena apa atau gimana? Ini kalau namanya berkarya itu terkuras di pikiran itu. Energinya terkuras ya. Energinya. Kadang ya bosan. Jadi lek ono apa? Bosan sekitar mungkin rada suwe ngono, akhirnya yo kangen maneh. Akhirnya balik mana ayo. Yang bikin kangen apanya itu? Ya kadang delok apa perform teman-teman apa mungkin generasi baru atau band-band baru atau bahkan band-band lama dari teman-teman, aduh asik ya enak ya, ayo band-band mana ya gitu. Akhirnya muncul lagi, semangat lagi. Yo napi ya gitu, awalnya jadi kayak bosen juga, jadi cek no fresh, biar boleh materi, delok perform apa band liya, akhirnya ngumpul,
wah semangat maneh gawe anyar. Mungkin iku. Lek kurangi apa kurangi? Nah, ya Mas Coma belum. Negatifnya. Kurangnya. Gak ada kurangnya sih. Kurangnya apa ya? Ya mungkin lebih produktif apa ya? Di karya mungkin lebih di apa ya? Dibanterno maneh, entah itu album, entah itu lagu, ya gimana biar masih relevan dengan kondisi kekinian hari ini. Kalau jam terbangnya, jam panggungnya kan udah banyak, mungkin merchandise atau apa. Kalau jam terbang udah nggak perlu dipertanyakan lagi, karena udah 22 tahun loh Mas. Idealnya berapa sih Bang? Ya apa iki nggawe album? Awake dhewe iki kadang 10 tahun sealbum, 5 tahun sealbum. Gak apa-apa Mas. Idealnya piro sih? Soalnya kita kemarin itu membahas Nika Ardila sama Poppy Mercury. Terus? Nika Ardila itu nggak sampai 10 tahun itu sudah berapa album? Pakai 8 lagu. Kemudian Poppy Mercury juga gitu. Terus 10 tahun sama album. Yo, gak apa-apa. Gak apa-apa Mas aslinya karena menurutku ya sebagai pelaku seni musik juga. Untuk masalah karya itu gak bisa dipaksakan pisan. Ono wong sing produktif. Iya. Kayak contohnya koncone gini Mas Iksan Skuter kan. Itu dari setauku dia mulai berkarir solo kan dari 2012 ya salah. Sampai saiki wis 14 album ayo. 14 album. Itu berapa tahun? 9 tahun ya kan. Nah kan kayak gitu-gitu yang kita nggak tahu. Mungkin di TM sendiri buat ngumpulin, buat berkarya bareng itu sedikit susah, makanya 10 tahun sekali bikin album nggak masalah. Yang penting kan masih bisa tetap produksi sesuatu yang baru gitu. Kayak sekarang gitu, umur 22 masih bikin konten, meskipun pandemi masih bisa ngatasi gimana sih. Dan nggak banyak juga band-band yang ada di Malang ya terutama ya. Melakukan kegiatan ini gitu. Cari cara supaya aku gak ngapa-ngapain, pasti gak ada jadwal manggung juga tuh selama pandemi. Tapi bikin konten keliling manggung dek bis ngono kan. Sesuatu sing arek-arek enom iki, wih janji wis tuwek sik kreatif ae ngono lho. Iya kan dadi pelecut juga ngono lho. Mungkin iku sing iso dijupuk positive. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah tadi kan ada sentingan arek-arek saiki. Ya. Gimana sih Mas? Terutama menurut perspektif dari Mas Ama untuk kalau khusus Mas Ama ya, kalau Mas Ama kan sudah melewati dari beberapa zaman zaman Megalodon, Megadeth, Megawati itu juga pokoknya semua yang mega iya. Nah, beberapa zaman untuk untuk kesininya itu gimana sih Mas? Maksudnya agar kita bisa tetap bertahan itu harus seperti apa? Menyikapi kalau dulu kan era 90-an zamannya rock, kemudian ada zamannya pop, zamannya agar bisa bertahan. Iki sebenarnya. Ayo dhewe gawe njaluk advice, gak buyar. Kalau misalnya sampean ngomong gak, ya wis. Wis gak wayahe. Mungkin cukup. Ojo cukup. Nah, itu seperti apa kalau dari perspektif Mas Ama sendiri? Di era 91 ya. Itu playlist. Kita harus playlist 91-an. Kembali ke playlist 91 kata Lek Wibi itu. Iya. Jadi pesannya Lek Wibi itu kalau nyari tani maju jangan di musik playlist era 90-an. Tapi kalau era 91-an mungkin ada. Janji. Karena masih setahun. Nangis. Kembali gimana sama-sama. Itulah gimana? Apa tadi? Itulah menyebalkannya personil Tani Maju. Kiat-kiat untuk bertahan. Gak ada kiat. Iya. Harusnya Anda sendiri yang bisa menjawab. Saya nggak bisa. Kiat. Iya, ini dari perspektif. Dari perspektif. Mungkin misal ketika melihat Tani Maju, tak jangan Tani Maju iso luwih luwih iso diterima. Iya, iso iki tapi kurang iki tok lah sini arek-arek iku lah. Iku sing kayak kene pingin ro ya. Mungkin perspektif dari Mas Ama apa kira-kira? Iya, kalau kiat-kiat itu sih masalahnya kelihatannya yang tadi itu nggak punya alasan untuk bubar. Jadinya ya survive aja, band-bandan aja dan saya lihat emang kebanyakan itu terutama band-band di Malang ya. Itu biasanya berdasarkan passion sih. Saya yakin teman-teman di Tani Maju itu punya passion, punya gairah untuk
bermusik yang tinggi. Meskipun mungkin pada awalnya atau sampai sekarang nggak punya ambisi apa-apa. Menembus industri, contohnya udah punya lagunya yang artis top daerah ya. Nggak perlu ke ibu kota dan lain-lain. Maksudnya nggak punya ambisi-ambisi yang mungkin muluk-muluk atau komersil mau pengen jadi bintang rock papan atas atau apa, enggak. Tapi biasanya band-band dengan ambisi-ambisi yang terlalu gede itu kok malah mungkin cuma 5 tahun, 7 tahun selesai. Karena kepentingan itu ya mikirkan hal lain. Saya pikir Tani Maju ini jalannya dengan passion sih. Karena mereka suka bermusik, suka berkarya, suka nongkrong, kadang cangkruk ya, kadang mabuk ya. Ya itu yang bikin awet ya. Kayak ya apa dia? Menurutku ya itu. Jadi misalnya ono band-band sing kayak role modelnya kayak Tani Maju ngene. Maksudnya ya wis berkarya ya wis, kapan karyane metu iku wis whatever lah. Yang penting saya iso cangkruk, saya iso mabuk ngono kan ngomongnya yo isi going ae lah Mas. Iku koyo sing garai bertahan. Karena faktanya di Malang kayak gitu. Band seperti Begundalo, Waru, seumuran lah ya. Seumuran. Termasuk yang Iksan Scooter, Sacef, Screaming Factor. Itu mereka ya masih ada itu sampai sekarang. Masih ada tapi karena ya dengan passion ya. Ada passion tinggi untuk tetap itu mungkin ya hidup segan mati tak mau ya. Iya. Dan gak punya alasan untuk bubar. Gak ada alasan. Saya benci tapi rindu. Iya, dia saya. Iya. Anda kan seumuran kurang lebih ya dengan satu generasi sama bandnya Neding, Sacef. Meskipun aku masuk Sacef pun dari 2011. Ya. Ya gak bodoh Acek 5 tahun. Itu masuknya UMPTN apa? Udah UM itu ya? Beliau kan mulai zaman Ikip. Pramatos. Di zaman Pramatos adalah Tani Maju. Pos Matos. Nah, ya. Mas Sama berarti beberapa zaman temenan ya? Kandani ya. Kebetulan saya di Unibro kalau boleh cerita. Ya. Bukan UB ya. Saya Unibro, beliau Ikip. Bukan UM loh ya. Unibro ini kata ngelawas ya. Unibro. Sama Umbra. Saya dulu sering nyebrang mampir itu sebenarnya ke tetangga, kolega saya sebenarnya itu di UKM, di Jonggring Saloko. Anak pecinta alam, bukan seleksi alam loh. Penyuka alam. Iya, terus ya di situ kan ternyata beliau-beliau itu ngumpulnya daerah UKM itu. Iya, satu gue, Sia, Samin dan lain-lain semua itu. Kemudian lagu-lagunya beliau itu di era-era mahasiswa ya pasti di komputernya mahasiswa itu ada. Pasti. Di warnet itu pasti ada. Pasti. Iya. Di semua warnet di Noyo, Sumbersari, Tani Maju. Itu waktu itu kastol ya Mas ya? Iya, kastol sih. Aku waktu SMA itu malah. Sing delok Apa nek tak jone iki Jon. Ngomong cek gak garape awake dhewe iki lho. Makane kudu awake dhewe kudu takon. Iya, kudu takon. Ono meneh iki sing paling penting. Ayo sampean takon. Aku pernah ditanya orang. Mas, band-band sampean iki alirane apa? Lah iku aku gak iso jawab. Bingung. Karena yo elemennya arek-arek teko TMDW secara personil iki background-e secara musik yo macem-macem. Jadi yo wis mbok moro mengalir ketika ditakoni iki alirane apa? Aku bingung. Apa ya aku bingung gak iso jawab. Kira-kira kalau dari Mas Sama dan Mas Neding, Mas Sama dulu mungkin apa ini aku bingung. Kalau menurutku ya karena ada ornamen tabla itu. Tipung lah, tabla dari India kan. Tabla dari India. Dan basic personilnya yang bermacam-macam jenis musik yang digemarinya. Menurutku Tani Maju adalah orkes Melayu eksperimental. Orkes Melayu eksperimental. Kan unsur-unsur ini kan orkes Melayu kan pasti ada unsur ketipungnya kan, kendang ya kan. Meskipun itu adalah budaya yang diambil juga dari India toh, tabla. Jadi di sini sebutannya kendang ya. Tapi dimasukkan juga di Tani Maju dan ada juga waktu zaman-zaman Tani Maju itu pakai trompet tahun baru kan. Terus ada ukulelenya juga yang double gitarnya itu. Sempat ada jimbenya juga. Jimbe dari Afrika. Mas Rian yang pegang jimbe dulu toh. Nah itu maka dari itu menurutku ya orkes Melayu eksperimental karena memadu padankan semua musik yang digemari masing-masing personel gitu. Tradisional sama modernil. Yo gitar listrik nggak drum kan tradisional. Apa? Modern. Tapi unsur tradisionalnya juga dibawa. Gitu. Ya itu menurutku itu. Soalnya kadang aliranku muncul
berkat dari pengamat Iya. atau penulis atau ya pengamat musik. Biasanya musik. muncul dari situ. Kadang justru si pelakunya tidak Tidak Nggak tahu. paham. Iya, tidak Apa sih paham. sing tak gawakno iki. Beatles Soalnya- dhewe ya bingung. Alirane opo? Iya. Iya. Tapi media-media ngomongnya itu rock and roll. Kalau Mas Sama gimana? Mas Sama? Kurang lebih sama ya. Ya susah sih dikategorikan kalau musiknya Tani Maju itu. Tapi kalau ya menurut teorinya mungkin dan root dan sejarahnya banyak yang bilang semacam orkes underground lah. Kayak gitu. Heeh. Iya, iya, iya. Kayak ya mungkin kayak PMR gitu Sri ya. Rezeki, PSP. Jogja, Iya, PSP. yang gitu-gitu. Kemudian ada apa? Sebutan Pemuda umumnya. Harapan Bangsa, PAB. Panas dalam dan macam-macam. Biasanya orang-orang ya peneliti musik nyebutnya ini orkes underground. Dibilang dangdut ya bukan, tapi kontemporer. Masukin banyak unsur, undergroundnya juga ada. Lirik-liriknya bermacam-macam temanya. Iya betul. Itu. Mantap. Padahal kan uniknya lagi kan beliau kan ya teman-teman Tani Maju kan background musiknya pasti macam-macam. Macam-macam. Beliau Mas Joni yang saya tahu, saya diceritain Mas Halu kan dulu, Iya, iya. temannya Mas Halu. Oh, Grunge. Mas Joni itu anak grunge, sukanya Sonic Youth, iya, Seattle Sound. Nirvana rambutnya udah agak Kurt Cobain ya, Kurt Cobain di masa muda. Era sebelum Nevermind ini kayaknya. Iya, iya, iya. Lah itu Mas Joni kok bisa yuk diajak Kok bisa masuk ke masuk grup ini musik seperti ini? Lah ya itu. Lah ya itu. Padahal dulu katanya di kampus sering bawain Sonic Youth, Soundgarden atau kawan-kawan Seattle itu. Iya Mas. Kemudian beradaptasi dengan teman-teman di Tani Maju, urusan musik ya, selera musiknya itu akhirnya seperti apa? Ketemunya sampai seperti ini. Ya kalau apa ini karena background teman-teman juga berbeda-beda, akhirnya sedikit banyak saya tuh menyesuaikan dengan teman-teman juga. Mix Ketika and saya match. punya riff atau chord ini, anak-anak merespon, oh kok enak yo, cari lagi. Jadi saya menyesuaikan teman-teman atau kadang teman-teman juga menyesuaikan saya. Jadi akhirnya dicampur, kalau nggak enak diulang, cari lagi. Ya mungkin seperti itu, tapi kalau kita mau ke arah kemana, ini musiknya dibawa kemana, aku bingung. Pokoknya melaku aja. Ngalir aja. Ngalir aja. Jadinya apapun ya, pokoknya dadi lah. Ya mungkin Indonesia banget. Dari segi kuliner pun, ayo dewe mangan pizza sih tambahi sego. Analoginya seperti itu. Terus ini per album juga kadang menurut saya itu beda-beda itu. Biarnya nggak jelas ini. Nah mungkin itu iso tadi obrolan untuk next album ya kan, dengan album sing tematik ngono misale. Misale, yo balik mana bereksperimen. Tetap balik mana Iya. eksperimental. Tapi kalau saya sempat ini yang bilang bule tapi bule itu dari Jerman, kemudian dia memang ada giat di Malang. Waktu itu memang dia aktif di musik, kemudian dia tahu waktu itu live di mana sini Gedung Kesenian Batu. Dia lihat Tani Maju, kemudian minta CD-nya. bukan CD, kaset. Sing Margi Pati mau. Ya penyetele lek bentuk kaset iki mau waktu era tahun 2010-an. Kemudian lek menurut pandangannya dia itu ya Indo rock itu seperti ini. Oh, Indo rock ya. Iya, kalau dia bilang Indo rock seperti ini. Oh, Tillman Brothers. Hah? Iya. Awalnya lah itu. Tillman Brothers. Kayak ngono-ngono ya. Soalnya ono unsur-unsur ininya, ukulelenya. Tapi ya balik lagi ke penikmatnya mau ngatain Tani Maju ini genrenya, alirannya apa, jalurnya apa ya. Tapi secara garis besar menurutku ya orkes sih ya Mas ya. Tetap orkes. Kalau kulturnya Indonesia ya. 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 Begitu. Orkes Melayu. Tapi Melayu. yo lirik-liriknya secara lirikal yo Tani Maju gak Melayu-Melayu banget sih. Ya ono percintaan, ya ono maido, ya ono sambat. Kontemporer udah ya. Udah beyond lah ini. Udah beyond. Iya, jadi bawain apapun pasti penggemarnya menerima. Iya. Ding, Nading ini kan solois ya, Ding. Sempat ada project solo. Kalau era-era sekarang kan banyak solois yang ngover lagunya.
orang. Kemudian lebih apa? Lebih booming daripada penyanyi aslinya. Ya. Ya apa ngono iku menanggapi fenomena seperti itu. Gak apa-apa. Karena misalnya laguku di cover wong sing luwih terkenal, aku kok melok terkenal misalnya. Iya. Bisa jadi kan meskipun kayak sapa ya sing aku setas moco wingi iku sing nyanyi Haleluya iku sapa Mas jenenge Mas? James Blake. Jeff Buckley iku lah ya kudu lagu asli nih. Tapi gara-gara Jeff Buckley wong sing duwe lagu Haleluya iku malah melok terkenal bisa. Mungkin kayak ngono iku sih. Gak masalah karena ya pasti ono haters lah Mas. Iya. Mungkin. Tapi tapi kayak di industri musik kreatif ini ya. Haters itu ternyata diperlukan. Tapi kalau hubungannya sama ini originalitas. Bukan. Dalam waktu akhir-akhir ini kan banyak pembicaraan masalah hak cipta. Hak cipta ya. Terus ketika orang membawakan itu harus apa ini ya hubungannya ke monetizing. Kemudian apa royalti. Nah, itu apa lek misale karya awake dhewe iki dimainno wong secara apa iki untuk menambah iki mau awake dhewe seneng ya. Tapi untuk urusan nominal itu gimana? Lah, iku sing misalnya untuk hal itu aku juga belum tahu detail ya. Tapi aku sempat baca juga kalau di luar negeri ya, kita bicara di luar negeri, kalau misalnya ada kafe-kafe yang memutarkan lagunya siapa, ternyata dia juga bayar royalti ke label artisnya itu, ternyata gitu. Misalnya kayak di Jepang ada kafe apa gitu memainkan lagu-lagunya siapa, dia pasti kontak juga ke labelnya. Tapi aturan itu mungkin belum teraplikasi dengan baik di Indonesia. Jadi untuk hal itu masih rancu di sini. Tapi banyak contoh masih wacana kemarin. Masih wacana. Ya mungkin sudah dilakukan tapi di titik-titik tertentu mungkin. Tapi untuk royalti misalnya kita jalan di platform digital yang sudah besar kayak YouTube gitu. Kita cover lagunya siapapun pasti kan secara otomatis kalau lagunya itu sudah terdaftar, copyrightnya sudah jelas, meskipun kita cover lagunya si A di situ dicantumkan juga royaltinya langsung masuk ke A gitu. Tanpa kita izin secara langsung di situ gitu. Otomatis berarti. Iya, soalnya itu pengalaman itu udah tak lalui juga ketika di bandku Sacev itu ya. Lagunya banyak diunggah oleh ini itu. Ini ya. Ternyata yang mengunggah lagu-lagunya Sacev itu langsung kerekap semua. Royaltinya masuk ke Sacev. Lewat ini monetizing itu tadi. Jadi karyanya kita yang secara digital sudah copyrightnya sudah jelas, siapapun yang mau cover atau mengunggah lagu itu pasti kita dapat royalti. Gitu kalau misalnya dia nggak izin langsung di ban. Itu sih setahu itu. Nah ini kan mungkin dari segi bisnisnya mungkin ya, Cacon ya. Kalau dari segi SDM-nya gimana? Pengaruh untuk SDM-nya gimana Mas Sama? Orang yang nyanyi lagunya orang secara terus-menerusan, menurut Mas Sama gimana? Maksudnya SDM-nya? Ya mentalnya dia, jati dirinya dia. Nah itu gimana? Oh yang banyak memainkan lagu cover gitu? Ya mungkin banyak, beberapa atau ada ngaruh nggak sih Mas? Ya nggak ngaruh sih, ya itu kadang-kadang pilihan ya. Mau cover ataupun lagu orisinil gitu, cuma ya masing-masing ada ya plus minusnya. Misalnya kalau pengen cepet populer atau apa, cover lagu yang paling populer otomatis kan lebih banter lah, lebih banyak dikenal. Tapi dia berkarya sendiri biasanya lebih asik sih. Membawakan lagu sendiri gitu. Mungkin kalau dari Mas Joni dulu era mudanya itu kan bawain lagu-lagu Sitelson. Mungkin ini pengakuan dirinya mungkin ya Mas. Jadi dirinya. Ini influenceku ini dari sini. Inspirasiku dari sini. Identitasnya. Bisa juga sebelum membangun identitas dirinya sendiri. Ya itu. Pasti kita kan melalui proses juga Mas. Mungkin prosesnya orang kan pasti tiap orang beda-beda tuh. Ada yang dari awal udah wah aku nggak bisa bawain lagu orang, mendingan aku bawain lagu sendiri. Mungkin ada orang yang juga aku untuk mencapai titik ini aku perlu untuk cover lagunya orang dulu gitu. Mungkin itu. Tapi aku yang sepengalamanku sendiri dulu aku juga sering cover-cover juga. Meskipun itu nggak dibawakan secara yang berbayar.
cover-cover ngulik-ngulik dari situ. Oh, riff cocok sih kayak laguku. Iso diterapno dek karyaku dhewe. Dapat inspirasi. Dapat inspirasi. Cover itu soalnya ya ilmu belajar. Iya, ngulik kan soalnya ya. Sebelum membuat karya sendiri kan Yo, belajar. Nah, Berarti ini kan nilai sosial yang baik untuk di lingkupnya. Betul juga kata Mas Sama tadi pilihan. Memang ono sing pilihan sing dek iku ngover tok. Gak pengen berkaryanya nih. Ditakoni, sama lho kok gak berkarya? Gak usah aku mek ngover tok. Gak pede ngono ya. Ono sing aku gak kepingin ngover dan aku pingin berkarya terus. Ono sing dan itu pilihan yang kayak Band kafe misalnya kan, cover terus otomatis. Mau gak mau. Atau Tani Maju mau cover sesuatu mungkin belum pernah ya kayaknya. Belum Enggak, pernah. sepanjang karir pernah. pernah. Apa? Kalau boleh tahu. Saya nggak pernah tahu nih. Dangdut, lagu dangdut. Lagu Ketika dangdut. dimintai oleh penonton, akhirnya Oh, nyoba request mekso. ngono ya? Request nyoba mekso. Oh iya Mas ono Mas. Lagu dangdut. Iso pun ya, mari ngono suwi kesel ya, masa dijalui terus. Dan lagu dhewe gak tau dibawakan. Gak tau dibawakan. Terus kudu anu dhewe kudu Lagu cover. Lagu dhewe ya. Nek ono request tolak. Oke. No request. Mungkin menit-menit terakhir, last minute kita. Mungkin Mas Joni ada pertanyaan yang memang perlu disampaikan kepada Mas Sama dan Mas Neding ini. Apa pertanyaan? Gak ada. Ya, Untuk perkembangan musik terutama di Kota Malang ya, sebelum meluas ke mana-mana ke Indonesia. Nah, yang di Malang ini kiat-kiat mungkin atau apa strategi yang bagus supaya di Malang ini lebih kompak dan lebih maju bisa dilihat oleh kota-kota lain ataupun bahkan negara lain bagaimana untuk memajukan ini. Memajukan musik Malang. Mas Sama dulu dong, aku dari tadi duluan. Iya, Mas Sama. Kok ngantuk Ya gitu nanti sih? ditambahin Neding. Enggak ngantuk mikir ini. Pertanyaannya berat hari ini. Sederhana dan berat. Ilmu Iya. ya, kita harus punya ilmu ini. Memajukan. Soalnya kan Mas Sama sing luweh pandangannya Yo. lebih luas juga tuh. Ya emang Iya, dari zaman Megalodon sampai Megawati itu. Sampai Megadeth ya. Kau lagi ngomong Megawati kok di Megawita. Ya itu sih pokoknya seru-seru aja, berkarya yang banyak kalau buat musisi ya ataupun nggak harus musisi, semua yang terlibat di ekosistem musik lah. Yang punya venue, yang punya label, yang punya apalagi merchandise, manajemen EO dan lain sebagainya kan. Ya banyak-banyak berkarya, biasanya anak Malang itu ya pinter sih cari kesempatan dalam kesempitan, dalam keterbatasan gitu ya. Buktinya rame-rame aja ya selama ini. Band baru banyak, terus iya, teman-teman banyak yang punya konten nggak selama pandemi nggak boleh konser ya anak-anak ya masih banyak aja tanggapan banyak akal untuk mengakalinya. Pikir itu sih itu yang bikin tetap survive dan dinamis yang penting. Ternyata kondisi di Malang cukup dinamis sih dibanding kota-kota yang lain bahkan selama pandemi ini. Dan itu juga bukan komentar kita juga, termasuk orang-orang dari luar kota ngelihat Malang kok iyo rame aja sih. Kok tetap rame ya? Iya. Ya, pakai akal dan budi. Lanjutkan, Neding. Oke. Untuk depannya yang lebih baik ya. Ya itu tadi menambah dari Mas Sama tetap passionnya tetap dijaga. Iya, iya. Berkarya terus, nggak usah berharap apa-apa karena ya untuk bermusik di Indonesia ini sulit. Kamu apalagi di Malang gitu. Aturan yang belum jelas. Tapi untungnya banyak teman-teman yang melakukan permusik-musikan ini tetap ya kekeh bebal untuk berkarya terus gitu. Padahal ya hasilnya itu nggak bisa buat hidup Mas. Nggak bisa. Kita perlu melakukan hal lain selain musik gitu. Selain musik. Kalau di luar negeri kan udah tertata dengan baik dan benar tuh. Kalau di sini kan musik ya musik. Jadi profesi bisa, tapi kalau di sini bermusik belum tentu. Kalau misalnya kita nggak melakukan hal yang lain, kalau misal bermusik aja terus ya kemungkinan bisa gila. Kecuali Iksan Skuter. Kecuali Iksan Skuter. Contoh nyatanya adalah Mas Iksan Skuter gitu. Dia bebal sekali untuk terus berkarya meskipun dia mungkin juga nggak tahu bakalan jadi apa gitu. Tapi tetap aja ngeluarin album terus. Keras kepala untuk berkarya terus. Nah itu semangat itu yang perlu kita contoh gitu dari yang terutama yang baru mulai gitu. Dan ditambah juga sekarang teknologi udah semakin mahir dan maju kan. Iya. Kita nggak perlu lagi untuk ya aku sempat zamani
kalau aku berkarya aku harus ketemu Studio. dulu yang lebih tua iya. atau gimana, ngesin lah istilahnya kan. Kalau sekarang kan nggak perlu mas, kita bisa mengunggah sendiri langsung, nyebarin press release, Kode kamar, iso. gampang, apa mana? Kemudahan teknologi udah ada gitu. Jadi nggak ada alasan buat sambat lah, buat anak-anak muda yang baru mulai bermusik. Jadi tetap jaga passion, meskipun kamu tahu itu nggak menghasilkan, tapi yakinlah suatu saat itu akan berguna buat kamu. Wera. Oke, pesannya ini nanti di kamera yang. Jadi keras kepala untuk berkarya itu bagus. Bagus. Ringekno dobokmu. Ya harus perlu tetap, dijaga. Keras kepala dan dalam berkarya itu positif. Ya, mungkin kita sudahi di sini untuk materi yang insya Allah materinya bagus mas ya. Iya. PMP kali ini tadi. Iya. PMP. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang melihat nanti ya. Ada lagi ya John? Sudah. Ya saya juga sudah kebelet pipis temen mas. Makanya aku gini yo. Oke, terima kasih buat Mas Sama. Lanjut terus untuk mengamati karya-karya teman di Malang. Meding, terus tetap berkarya di Sacef, MBL maupun solonya. Amin. Ya, itu dulu. Selamat sampai jumpa. Oh, sponsor. Oke, terima kasih. Apa ayo? Ini catatan sponsornya. Aku gak hafal. Inspire. Oke. Ada sponsor. Ada sponsornya nanti dilihat di sini ya. Terima kasih untuk termasuk Trans 27 dan Inspired 27. Lengkapnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Nongkrong Asik Ngobrol Enak edisi selanjutnya. Bye bye. Ayo kebelet pipis. Kita rayakan kerja keras tanpa alasan demi satu tujuan. Sorak-sorai hingar-bingar keluh kesah kita singkirkan. Hari koran bergembira beda topi miring bersama. Kita ini hidup di Indonesia, beda-beda tapi satu jua. Beda-beda bineka tunggal ika, beda topi miring bersama. Tiba pesta datang, mari kita rayakan. Kerja keras tanpa alasan demi satu tujuan. Sorak-sorai hingar-bingar keluh kesah kita singkirkan. Hari koran bergembira beda topi miring bersama. Kita ini hidup di Indonesia, beda-beda tapi satu jua. Beda-beda bineka tunggal ika, beda topi miring bersama. Kita ini hidup di Indonesia, beda-beda tapi satu jua. Beda-beda bineka tunggal ika, beda topi miring bersama. Kita ini hidup di Indonesia, beda-beda tapi satu jua. Beda-beda bineka tunggal ika, beda topi miring bersama. Kita ini hidup di Indonesia, beda-beda tapi satu jua. Beda-beda bineka
di Pujon Kidul. Kita akan nyanyi-nyanyi bareng-bareng bersama teman-teman Dinoyo, Batu, dan Pujon. Dengan album Jati, jangan tidur. Nah ini sekedar informasi buat project kita ke depan dari Tani Maju adalah kita akan mengusung Jati. Jangan tidur. Jati. Oke, yuk.